Namanya adalah pertanda bahwa dia akan meninggalkan kita. Ya Allah, berikan aku ketabahan untuk merelakannya. Ayah, orang-orang Kanaan sudah sampai. Untuk apa lagi? Di mana dia? Di dalam tenda. Cepat, ikut denganku. Salam untuk Nabi Allah. Salam saudariku. Kau terlambat. Terlambat apa, Rahel? Para nabi sangat mengenal penderitaan. Kami sudah pernah merasakannya. Kami berlindung pada Allah dari malapetaka ini. Kau pasti Lea, kakak Rahel. Aku turut berduka. Lihatlah, nak. Karavansari adalah tempatmu lahir. Beberapa ada yang datang, yang lainnya pergi. Selamat datang. Selamat hari lahir. Hari lahirnya bukanlah hari bahagia. Hari sial. Beri nama dia Benoni. Artinya anak kesedihan. Dia telah membunuh adik kesayanganku. Lea, jangan bicara begitu. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Bayi ini tidak bersalah. Jangan Benoni. Binyamin, anak tangan kanan. Dia akan menjadi tangan kanan ayahnya. Kau siapa, sayang? Yusuf, anak Rahel. Kau adalah pengingat Rahel. Kami patutnya menenangkanmu lebih dulu. Ibu. Ibu. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah. ampunilah jiwa Rahel. Ampunilah jiwa Rahel. Amin. Amin.
Bibi, ayah bilang Allah selalu mengambil orang-orang yang paling dia sayang. Sayangku, apa kau tahu ibumu bersama Allah sekarang? Aku tahu Allah membawanya ke surga, tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku berdoa kepada Allah agar kau dan ayahmu diberikan kesabaran dan ketabahan. Bibi, apa surga lebih indah dari tempat ini? Tentu sayangku, kau sudah banyak tahu meskipun kau masih kecil. Sayangku, semoga Allah melindungimu. Kau sudah banyak tahu meskipun kau masih kecil. Di wajah anak ini yang indah dan polos, dan dalam kata-kata yang ia ucapkan, aku melihat tanda-tanda kebesaran. Dia paham lebih banyak daripada anak-anak seumurannya. Sungguh luar biasa. Cukup, saudariku. Yusuf sama seperti saudara-saudaranya. Dia tidak berbeda. Iman dan perkataannya membuatku senang. Aku ingin merawatnya kalau kau mengizinkan. Mungkin bisa mengobati luka kehilangan ibunya. Aku berjanji pada adikku kalau anak-anaknya tidak akan merasakan kehilangannya. Aku akan merawat mereka seperti mereka anakku sendiri. Kau sudah punya banyak anak. Bagaimana kau bisa merawat mereka? Itu tidak mungkin. Tidak kubiarkan dia luput dari pandanganku bahkan untuk sekejap. Sudah sampai. Kota yang akan jadi tempat tinggal kita. Kafilah Nabi Yakub sudah mendekat. Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang. Selamat datang. Yakub sudah sampai. Yakub sudah sampai. Yakub sudah sampai. Ayo cepat! Awas, awas, hati-hati! Yakub di sini. Yakub di sini! Ayo, dia sudah sampai di sini! Selamat datang. Selamat datang, wahai Nabi Allah. Kami turut berduka cita. Semoga Allah memberimu ketabahan setelah kehilangan. Hidup dan mati di tangan Allah. Kita berserah diri pada kehendak-Nya. Selamat datang, Yakub. Selamat datang, Yakub. Semoga Allah memberkatimu, Yakub. Selamat datang. Selamat datang, Yakub. Semoga Allah memberkatimu. Selamat datang. Selamat datang. Semoga Allah memberkatimu, Yakub. Anaknya tampan sekali. Iya. Barakallahu fikum. Salam Yakub. Ya. Yakub senang melihatmu. Salam, Yakub. Selamat datang. Hati-hati. Alhamdulillah kau sudah sampai.
Saudariku, di mana letak makam ayah kita, Nabi Ishak? Kau sudah melihatnya. Makamnya ada di makam kakek kita Ibrahim dan istrinya Makpelah. Ibu kita juga dimakamkan di situ. Aku ingin berziarah dulu dan memperbarui janjiku. Lea, panggil semuanya. Kita ke sana bersama-sama. Yehuda, Lewi, Ambilkan apa yang kutitipkan padamu sebagai amanah. Kita akan berziarah ke makam ayahku. Assalamualaikum Ibrahim, wahai Nabi Allah. Semoga Allah memberikan ketenangan untuk jiwa Ibrahim dan Ishak. Orang-orang Kanaan beriman karena mereka. Dia sangat ingin bertemu denganmu pada saat menjelang kematiannya. Dan dia mengangkatmu sebagai nabi setelahnya. Dia ingin kau memimpin bangsa Ibrani. Aku mohon pertolongan dari jiwanya yang agung, dan aku berdoa untuk memohon bantuan Allah dalam mengemban tanggung jawab yang berat ini. Gamis ini adalah milik kakek kami, Ibrahim. Dia mewariskannya kepada ayah kami, Ishak. Kau akan mewarisinya. Saat kau pergi, aku menyimpannya sebagai anak pertama ayah kita. Sekarang aku mengembalikan apa yang diamanahkan kepadaku. Sesuai wasiat ayahku, gamis ini akan diwariskan kepada para nabi setelahmu. Mungkin kita bisa menyebutnya gamis nabi. Selamat Nabi Allah. Selamat. Bangsa Kanaan bersumpah setia kepadamu dan menganggapmu sebagai utusan Allah setelah Ishak, dan kami bersaksi atas kenabianmu. Selamat. 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 Ucapkan selamat Yakub di sini. Selamat. Selamat, selamat. Yakub, selamat ya. Menurutmu siapa yang akan mewariskan gamis itu setelah ayah meninggal? Sudah jelas yang paling kuat. Kau salah. Yang paling beriman yang akan mewarisinya.
Aku lapar. Berilah kami makan, Ibu. Mana makanan kami? Sabarlah, tunggu sebentar. Ini. Kenapa? Kau tidak dimakan? Sedikit sekali. Kenapa makanan Yusuf lebih banyak? Diamlah dan makan. Hentikan, Lea. Kau ini kenapa? Sebaiknya sadarlah. Lea, akan kuurus Benyamin. Berilah anak-anakmu makan. Mengurus begitu banyak anak pasti sulit. Perilaku Lea wajar. Dia memiliki 7 anak. Sekarang dia harus mengurus anak Rahel juga. Yakub, aku mengajukan permintaanku lagi. Aku selalu ingin punya anak. Tapi tidak pernah terjadi. Waktuku tinggal sedikit. Izinkan aku untuk mengurus anak Rahel. Aku berjanji akan mengurusnya dengan kasih sayang. Kau lihat sendiri, Lea kesulitan. Kau harus melakukan sesuatu untuk Yusuf dan adiknya. Bagaimana bisa aku merelakan mereka? Kau khawatir aku akan membawanya pergi? Aku berjanji akan membawanya ke sini setiap hari. Kau khawatir aku tidak akan menyayanginya? Aku berjanji itu tidak akan terjadi. Maukah kalian mengizinkanku untuk menghabiskan sisa hidupku, mengurus dan menyayangi Yusuf? Aku berjanji aku akan membuat jiwa Rahel dan hatimu senang. Aku akan mengurus dia dengan baik. Lalu bagaimana soal janjiku pada adikku Rahel? Aku sudah bersumpah, aku tidak akan biarkan anak-anaknya merasakan kehilangan ibunya. Dia akan memenuhi janji itu untukmu. Dia akan menyayangi Yusuf seperti ibunya sendiri. Kau khawatir aku akan mengabaikan Yusuf karena aku memiliki banyak anak? Justru kebalikannya, Lea. Aku khawatir kau mengabaikan anak-anakmu karena terlalu memperhatikan Yusuf. Yusuf, kemarilah nak. Apa kau ingin tinggal dengan bibimu? Iya, Ayah. Menurutku, Bibi ibu yang baik. Tidak sebaik ibumu, sayang. Tapi aku akan berusaha. Aku berjanji akan jadi ibu yang baik. Saudaraku, aku bersyukur. Aku berjanji padamu akan mengasihi Yusuf seperti dia anakku sendiri. Lebih baik kau bawa dia sebelum aku berubah pikiran. Apa kami akan bertemu Yusuf lagi? Tentu saja. Dia akan datang ke sini dan bermain dengan kalian setiap hari. Apa kami bisa bermain dengan Yusuf, Bibi? Tentu saja, sayang. Ayo, 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 ayo. Ya. Kalian belum makan. Kalian belum makan malam. Hati-hati.
mulai sekarang kau bertanggung jawab atas dombanya. Ayah tidak bisa ikut denganmu. Karena ayah harus mengurus permasalahan umat. Ini alasan kita datang ke kanan ini. Karena itulah jaga dombanya dengan baik. Jangan khawatir, Ayah. Kami bukan anak-anak lagi. Ayah tahu itu. Ayo. Salam. Salam, Bibi. Salam. 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 Salam, Bibi. Salam. Semoga Allah bersamamu. Yusuf sudah sampai. Salam, Bibi. Salam sayang. Jaga Yusuf Tentu ya. saja. Salam wahai Nabi Allah. Kata siapa jadi piatu itu berat? Dia selalu diperhatikan. Kalau menjadi piatu itu menyenangkan, mungkin sebaiknya kau mati. Mungkin anak-anakmu akan lebih diperhatikan setelah kematianmu. Apa maksudmu? Bilha tidak bermaksud buruk. Maksudku, kau ibu yang baik. Dan kau juga sudah mengurus Yusuf dengan baik. Itu maksud ucapanku. Hentikan itu. Aku paham betul maksudmu. Kau ini kenapa? Tidak bisa melihat anak kecil yang kehilangan ibunya diperlakukan dengan baik? Hati-hati saudariku, kebaikan dan perhatianmu yang berlebihan terhadap anakku Yusuf bisa membuat saudara-saudarinya menjadi iri. Aku mengizinkanmu mengurusnya karena Lea terlalu baik padanya. Secara tidak sadar, dia menciptakan diskriminasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang membuat anak-anakmu iri itu Zilpa dan Bilha, bukan aku. Bagus! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Semoga Allah melindungi Yusuf dari iri dengki dan sihir musuhnya. Ayo, ayo! Tangkap dia! Tangkap dia! Aku tidak tahu kenapa aku khawatir. Tidak perlu khawatir. Kalau kau mengizinkan, aku akan mengurusnya. Aku tahu dia lapar. Yusuf, Iya, kemarilah sayang. Ayo Yusuf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu lihat tidak pakaian bagus Yusuf? Bibi menjahitnya untuknya. Bisakah ibu menjahitnya untuk kami? Menurutku ayah tidak ikut dengan kita karena alasan lain. Alasan lain apa? Yusuf. Ayah selalu ingin bersamanya. Menurutku bukan karena itu. Dia nabi. Dia harus bersama dengan orang-orangnya untuk mengurus permasalahan umatnya. Apa kau memperhatikan pakaian Yusuf? Iya. Pakaiannya bagus. Aku turut senang. Lewi! Yehuda! Ayo! Ya, ya. Ayo, kita pergi. Ya, pakaiannya bagus. Kematian Rahel membawa untung bagi Yusuf. Kau saudaranya, tapi perkataanmu tidak pantas.
pakai ini. Tunggu di sini. Apa kau tahu apa ini? Ini ikat pinggang ayahku, Nabi Ishak, kakekmu. Aku selalu ingin memberikan ikat pinggang ini kepada orang yang akan menjadi nabi. Kuharap kaulah orang itu. Aku suka ikat pinggang ini, Bi. Gamis Nabi Ibrahim dan ikat pinggang ini diamanahkan kepadaku. Aku memberikan gamisnya ke saudaraku. Untuk sekarang kau memiliki ikat pinggangnya. Jangan sampai hilang ya. Aku khawatir ada yang tidak suka melihat ikat pinggang ini, Bi. Siapa? Mungkin saudara-saudaraku. Jangan khawatir. Ayo, kita harus datang ke khotbah ayahmu. Ayo. Iri berarti keinginan untuk menghancurkan nikmat atau kekayaan yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Iri berarti tidak mentoleransi apa yang dimiliki orang lain. Iri berarti kesal akan kebahagiaan dan kejayaan orang lain dan mendoakan mereka untuk menderita. Beritahu aku, siapa yang iri? Ikat pinggang yang sedang dipakai Yusuf itu milik Nabi Ishak. Kenapa dia berikan ke Yusuf? Harusnya diberikan ke orang yang akan menjadi nabi berikutnya. Ayah, jadi maksudmu iri itu tidak ingin melihat orang lain memiliki sesuatu? Bagus sekali anakku. Iri itu persis seperti yang kau bilang. Orang yang iri menderita karena orang lain memiliki sesuatu dan dia marah. Apa kau dengar perkataan manisnya? Bagaimana cara untuk menghilangkan iri? Apa ada yang bisa jawab? Yusuf tidak tahu jawabannya. Yusuf, anak kecilku. Apa kau ingat? Ayah, apa orang yang iri tahu bahwa suatu hari nanti dunia ini akan kiamat? Ya, bagus sekali anakku. Dan itu jawabannya. Orang yang iri harus tahu bahwa dunia ini tidak abadi. Orang yang iri hati tidak akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga pahala di akhirat. Iri hatinya sama sekali tidak menguntungkannya. Orang yang iri maupun yang didengki tidak akan tinggal di dunia ini. Jika orang yang iri mengetahui tentang hal ini, dia tidak akan mengubah dunianya menjadi neraka karena rasa dengkinya. Wajar kalau baik kepada anak-anak yang tidak punya ibu. Tapi apa wajar untuk jahat ke anak-anak yang punya ibu? Maksudmu, anak-anak yang punya ibu tidak perlu diperlakukan dengan baik? Bibi memberinya pakaian baru. Ibu memangkunya dan memberinya makanan enak. Meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Bahkan ayah lebih menyayanginya dibandingkan kita. Menurut pendapatku, dia itu pintar dan juga sangat lucu. Wajahnya itu tampan dan menyenangkan. Kita semua sayang Yusuf. Meskipun begitu, orang tua kita seharusnya tidak terlalu baik. Mereka akan memanjakannya. Kau lihat ikat pinggang dan bandungan kakek kita yang dipakai Yusuf? Aku lihat. Kata Bilha harusnya itu diberikan kepada nabi yang selanjutnya.
Kenapa Bibi memberikannya pada Yusuf? Ketika kembali saat maghrib, ayah tanya Bibi kenapa dia memberikannya kepada Yusuf. Hei, lihat! Batu! Apa kau tidak ingin mencobanya lagi? Kau duluan. Ya, Ya, ayo ya udah aku coba ya. Yang menang akan menjadi penerus. Hebat. Kau hebat. Hebat sekali. Cobalah. Ayo coba. Ya, ayo. Bagus. Wah. Kalian semua mau kemana? Halo Zilpa, kami sudah membawa domba ke kandangnya. Sekarang kami akan menemui Bibi. Kami ingin menanyakan sesuatu. Kami baru kembali dari rumahnya. Kami juga memiliki pertanyaan. Aku sarankan lebih baik jangan ke rumahnya tanpa diundang. Yakub, ayahmu di situ. Dia ke sana untuk bertemu Yusuf. Melihat mereka bersama mungkin tidak menyenangkan bagimu. Ada apa di sana? Ayo kita lihat. Ayo. Kau lihat kan kalau ayah lebih sayang pada Yusuf dibanding kita. Sudah hentikan itu. Waktu kita masih kecil, kita juga di pangku ayah dan dia baik kepada kita. Ini alasan Bilha dan Zilpa menyuruh kita untuk tidak datang diam-diam. Aku akan pergi. Mereka hanya membuat ribut saja. Tetap di sini, nak. Salam ayah. Salam ayah. Salam anak-anakku. Salam para pria keluarga Yakub. Kalian pasti lelah. Kapan kalian kembali? Baru saja kami menuntun domba ke kandang dan kami datang ke sini untuk... Untuk apa? Kami ingin bicara dengan Bibi. Baiklah, aku mendengarkan. Ikat pinggang yang dipakai Yusuf, apakah itu milik kakek kami, Nabi Ishak? Betul, ini miliknya. Tapi bagi Yusuf, itu hanyalah sebuah benda. Sebenarnya, aku memberikannya pada Yusuf agar dia bisa melupakan kehilangan ibunya. Tapi kata Bilha itu adalah warisan turun-temurun dari Nabi untuk diberikan ke Nabi selanjutnya. Dan ayah adalah nabi setelah Ishak. Ikat pinggang ini warisan untuk ayah dan mainan untuk Yusuf. Saat Rahel masih hidup, Bilha dan Zilpa iri padanya. Ketika dia sudah tiada, mereka iri pada anak-anaknya. Acuhkan saja perkataan mereka. Ayah. Yehuda bilang ayah lebih sayang Yusuf dibanding kita. Itu tidak benar. Tapi ayah mengunjungi Yusuf setiap hari. Dia selalu di pangkuan ayah. Ayah memangku kalian semua waktu kalian masih kecil. Kalau kalian jauh dari ayah, ayah juga akan mengunjungi kalian. Ayah sayang semua anak ayah. Ayah tidak mau mendengarnya lagi. Ayo, kalian semua. Ayah menganggap kalian pria yang membantu ayah. Dan kalian membandingkan diri kalian dengan anak kecil. Sampai jumpa, saudariku. Bibi, bilang pada ayah jangan terlalu baik padaku. Kenapa? Karena saudara-saudaraku nanti sedih. Oh sayangku,
Kau hidup tanpa kasih ibumu. Sekarang kau ingin hidup tanpa kasih ayahmu. Yusuf, Yusuf, di mana kau? Ketemu. Berhenti. Berhenti. Sayangku. Kena. Yusuf, Yusuf, pelan-pelan. Biar kulihat. Berdirilah, nak. Sayangku. Sekarang semuanya sembunyi. Cepat. Cepat, sembunyi. Sudah sembunyi? Kuhitung sampai 20. Kau cari mereka. Di mana kau? Di mana kau? Ketemu. Giliranmu. Ketemu. Tapi kau belum menemukan Yusuf. Yusuf? 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 Di mana dia? Yusuf! 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 Yusuf, permainannya sudah selesai. Keluarlah. Di mana dia? Kita sudah cari kemana-mana. Bagaimana kalau dia ke rumah Bibi? Sudah cari di atap. Akan ku cari. Yusuf! Yusuf! Apa kau lihat Yusuf? Yusuf hilang. Ada apa ini? Yusuf hilang. Dia tidak ke sini. Ada apa? Bibi, Yusuf hilang. Hilang? Bagaimana bisa? Bukannya kalian sedang bermain? Kami sedang bermain petak umpet, tapi kami tidak bisa menemukannya. Sudah dicari ke semua tempat? Ya, ke semua tempat. Saudaraku menitipkannya padaku. Tunjukkan aku tempat kalian bermain. Yusuf? Yusuf? Kau di mana, sayang? Yusuf?
Yusuf! Kau di mana? Yusuf! Yusuf! Bibi, dia tidak ada di atas sini. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Yusuf! Dia tidak di situ. Yusuf! 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 Dia tidak ada di mana-mana. Di mana dia? Di mana? Sumur. Mungkin dia jatuh ke dalam sumur. Yusuf!